Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Seperti biasa kita tiap sore jam 4 kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam tema yang coba kita bahas di meja ini ya. Dan tiap hari temanya berbeda, beragam, mulai dari politik, sosial, ekonomi, macam-macam, sampai ada yang light, music, budaya, hobi. Dan hari ini juga menarik karena ini temanya cukup berbeda dari biasa, tapi nanti kita spill ya. Dan sebelumnya teman-teman yang nonton hari ini boleh akses di beberapa platform yang kita punya, kurang lebih ada 10 platform, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @Partai Perindo, ada RCTI Plus, juga Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton dari portal yang mana. And next one, silakan juga untuk e-voucher, teman-teman boleh ikut mencoba peruntungan hari ini. Boleh nonton the whole production, nanti bikin quote kira-kira seperti apa bahasannya. Ini aduh, aku sih senang sekali karena nanti kita akan bahas mengenai hewan. Ya, ada punya hewan peliharaan, oke. Nanti kita coba bahas ini, tapi gampang sekali, tinggal bikin quote terus nanti kita pilih beberapa dan mendapatkan e-voucher dari kita masing-masing 100.000. Jangan lupa untuk follow dulu IG-nya Partai Perindo, @Partai Perindo. Baik, tema hari ini adalah mengenai hewan peliharaan. Kalau ditanya, Kak Juno punya peliharaannya apa aja? Banyak banget. Mulai dari sugar glider, kura-kura, you know. Yes, kura-kura saya punya, kucing, anjing. I'm not talking about anyone, anjing ya, you know, kucing, and then apalagi burung, burung, oke, and then yang belum punya buaya sih, sama singa ya, jadi itu kalau ditanya. Dan hari ini temanya bermain dengan hewan peliharaan ampuh redakan stres, bener nggak sih? Kalau gue sih yang gue pengalaman emang bener. Jadi hewan peliharaan itu kayak apa ya? Escape-nya gue kalau lagi stres. Mereka selalu bikin gue senyum gitu. Beda sama teman-teman gue. Jadi memang gue lebih sayang hewan daripada teman-teman gue. Oke, no, I'm kidding. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang dokter hewan dan juga owner klinik hewan, Hakmi by Vet ya. Langsung saja kita sapa Dokter Hewan Anggara Fajri Prasa Fitra. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, Panjang panjang ya. namanya. Anggara Fajri Prasa Fitra. Benar. Waduh, dokter Angga Benar. panggilannya. Sehat dok? Alhamdulillah Aduh, sehat. jauh-jauh dari Bekasi loh. Iya luar biasa. Tapi hari ini perjalanan semua lancar. Iya, karena udah mau akhir tahun ya, liburan. Aku juga ngerasa gitu sih dok. Iya. Jalanan udah kayak mau lebaran lah ya, sepi-sepi gitu. Jadi dari Bekasi walaupun berbeda planetnya ya, lancar ya jalanannya. Lancar, Oke, benar. ini Hug Me by Vet ya, lucu banget dok nama kliniknya. I mean, peluk. Peluk aku. Oke. Jadi filosofinya tadinya Aha. kita ingin merangkul semua hewan-hewan. Aha. Jadi kita melayani pelayanan kesehatan hewan tuh seperti kita melayani hewan kita sendiri. Jadi kita nggak Oke. membedakan bahwa ini hewan kita itu hewan orang gitu. Aha. Jadi sayangnya itu sama semuanya. Oke, menarik. Waduh, dokter hewan. Aku jarang loh ketemu dokter hewan. I mean, temen ya. Temen jarang, nggak ada yang punya. Ya, kalau ya dokter hewan ya ke klinik sering. Tapi kalau temen yang dokter hewan ya cuma dokter Angga. Ini Asik. dokter Angga ini, kenapa gue bilang temen? Emang temen satu alma mater Alma ya, mater, satu benar. alma mater. Oh, Juno dokter hewan? Iya dong. Bukan alma mater, ada satu susu ya. Susu, you know right? Dan jadi memang dokter 2000 berapa dok? 2022. 2022. Baru Seperti kemarin. Ya 2022. Aku 2018, jadi 4 tahun ya di atas. Oke, good. Thank you dokter sudah datang. Aktivitas sekarang ngapain aja dok? Aktivitas reguler praktek, Ah. praktek terus juga lagi kuliah, lagi nyusun Oke. tesis sekarang Iya, di komunikasi. Ngambil komunikasi. Benar. Ini S2-nya? S2, S2 komunikasi. Oke. Terus Aha. ya sambil hobi-hobi jalan-jalan lah, Oke melepaskan ya. semua Oh penat kayak. iya, kalau kalian sering mau follow dokter Angga ya, itu istinya kalau nggak hewan dia jalan-jalan. Jadi memang dokter Angga mungkin hidupnya memang dikaruniai tadi ya, hewannya banyak, habis itu jalan-jalan, dia nggak mikirin uangnya habis gitu ya. Bukan, beban ngurus hewan itu kan tinggi ya. Oh gitu. Jadi kita butuh refreshing kan. Oke, I see. Butuh healing ceritanya. Oke, healing ya dok. Oke dok, tema kita hari ini hewan bisa mengurangi stres.
kalau dari dokter sendiri punya penjelasan nggak sih dok? Soalnya emang bener hewan kalau pelihara hewan terus hewan peliharaan kita ya kalau penat atau apa itu bisa ngebantu kita buat stress relief gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kan penelitian udah banyak ya. Kalau untuk yang jelas, ini ketika kita curhat dengan manusia, itu berita kita bisa nyampe kemana-mana. Bener gak sih? Tapi ketika kita curhatnya ke hewan, kita ngeluarin semuanya meskipun gak ada respon, kita keluarin, itu nggak akan bocor. Karena sebenarnya kan manusia itu secara psikis ya, yang penting mengeluarkan emosinya, setelah itu dia tenang. Nah itulah banyak kenapa orang memelihara hewan, dan senang ketika ia pulang bekerja itu berinteraksi dengan hewannya. Dan itu kenapa hewan ya tadi memang ya kalau kita kadang ngajak ngobrol ngalur ngidul ya dok ya, terus sambil kita kasih makan itu memang. Dokter hewannya apa aja punya? Saya kucing. Kalau waktu sebelum jadi dokter hewan sempat ada kelinci, sempat ada ular, sempat ada biawak juga. Bukan biawak, kadal. Kadal karena itu dapat liar kan. Coba dipelihara. Sekarang ada berapa kucingnya? Sekarang 3. Tiga kucing yang indoor, terus ada banyak kucing outdoor. Kucing outdoor, jadi yang memang dilepas tapi dikasih makan atau gimana? Outdoor. Jadi kucing itu kucing liar tadinya, kucing yang sakit di jalanan itu kita rawat sampai sembuh. Setelah itu kita steril, setelah steril kita lepas lagi. Karena kita kan juga nggak bisa mengambil semuanya. Jadi dirawat, setelah steril dilepas lagi. Benar. Jadi dia pun di luar juga. Udah berapa ada alumni ya? Ada puluhan kali. Lumayan. Puluhan yang bolak-balik aja ada puluhan gitu. yang nggak tahu lagi di mana tempatnya itu udah banyak ya. Dok, kalau gini banyak orang gini dok, kalau melihara hewan nih ya, banyak orang kadang nggak sadar bahwa itu tentang komitmennya. Ada yang cuman awal-awal doang atau dihadiahin ya akhirnya nggak bisa komitmen. Kalau dokter sendiri ngelihat ketika kita memutuskan untuk punya hewan peliharaan ya, bener nggak sih? Kalau aku sih lihat memang butuh komitmen dalam artian bahwa ya long term. Terus kalau mereka sakit memang biayanya nggak murah juga. Benar. Makanan juga memang harus bergizi. Kadang bergizian hewan aku daripada aku dok makannya. Mahal Royal Canin. Ya, nah kalau dokter lihat gini, gimana sih dok sebenarnya kalau bicara orang yang mau melihara hewan? Butuh apa sih sebenarnya, komitmen atau ada lain? Kalau saya nyimpulin ada 4 nih modal ketika kita memutuskan untuk pelihara hewan. Yang pertama adalah kita benar-benar sayang dengan hewan. Itu modal pertama. Sayang benar hewan, Yang kedua keluarga kita pun juga sayang. Nah karena banyak kasus, ini istrinya pengen pelihara hewan, tapi suaminya nggak dukung. Alhasil ketika si kucing sakit, butuh biaya, si suami nggak mau bantu. Sedangkan si istri ibu rumah tangga, yaudah buang aja kucingnya, gitu. Itu masalah. Atau si anak yang ya mungkin anak SMA ya, beli kucing karena seru-seruan, giliran sakit kan butuh support orang tua buat pembiayaan. Tapi orang tuanya nggak support karena nggak suka hewan, akhirnya orang tuanya bilang, yaudah buang aja kucing kampung ini gitu. Nah itu masalahnya. Jadi yang pertama tadi diri sendiri yang sayang. Yang kedua keluarga atau lingkungan. Nah yang ketiga finansial. Nah kenapa finansial? Karena bagaimanapun juga ngerawat hewan itu butuh dana. Mulai dari makanannya. Karena hewan yang kita pelihara itu bukan hewan liar. Bukan kucing hutan yang bisa makan tikus atau makan hewan-hewan di luar lah, enggak. Tapi dia butuh makanan komersil untuk pemenuhan nutrisinya dan juga butuh vaksin, butuh obat cacing, obat kutu dan sebagainya. Nah yang keempat itu adalah waktu dan kasih sayang. Nah kalau kamu nggak punya waktu, ya udah jangan pelihara hewan. Kamu mending jadi rescuer aja. Donasikan uangmu ke rumah singgah mungkin, rumah singgah hewan, atau ikut ke panti-panti hewan gitu. Kamu bisa berinteraksi dengan mereka daripada kamu memaksakan pelihara hewan, tapi waktu kamu nggak pernah ada buat bermain bersama hewan. Karena ketika hewan kita adopsi, itu hewan tersebut menjadi milik kita sepenuhnya dan ia tidak punya tempat mainan, tempat main lain selain kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau pelihara hewan jangan iseng ya dok. Bukan karena kebetulan atau ya lagi senang-senang aja, tapi tadi make sure lingkungannya memang sayang hewan, finansial ya, uang materi karena memang tadi nggak gampang, terus waktu dan kasih sayang. Kalau punya itu semua boleh silakan, tapi kalau nggak punya jangan coba-coba. Kenapa gue bilang jangan coba-coba? Karena gue juga punya hewannya banyak banget dan ngerasa kalau ngebayang sih kalau kita mungkin lingkungannya nggak support atau finansialnya masih pas-pasan, kesian hewannya juga. Karena beberapa ada kasus dok, misalnya temen
Jun ambil dong ini adopsi, kenapa? Iya ini aku Nggak apa sanggup. misalnya nggak sanggup, ada yang ini yang di rumah alergi segala macam. Dokter pasti pernah kan punya? Pernah. Aha. Saya selalu bilang gini, saya selalu kesal dengan ada klien kayak gitu. Dok, ini kasus terbaru nih. Aha. Kasus terbaru, ini kucingnya dapat penyakit yang mematikan. Yes. Dok, tapi mati tidak, kesakitan iya. Nah, disuruh rawat nggak mau. Ya, karena Mungkin ada faktor lain ya, ya. pertimbangan dari keluarga. Akhirnya dia bilang apa, dok boleh nggak disuntik mati? Oke. Padahal tuh kucing disuap masih bisa, masih ada respon. Terus saya bilang, ibu kalau perlakuannya seperti ini, ibarat kita sakit lah, gitu. Kita nggak mau direpotin keluarga dan keluarga kita bilang, dok bisa suntik mati nggak orang tua saya, gitu. Ya nggak mungkin dong, gitu. Nah, ya saya bilang kayak gitu kan, karena memang ini nyawa, ini bukan mainan, gitu. Ini adalah komitmen sekian tahun. Apalagi kalau anjing atau kucing itu kan rata-rata usianya bisa sampai 15 tahun. Betul. Jadi ketika kita adopsi dari umur 4 bulan, kita siap tuh 15 tahun ke depan dengan dia. Jangan ketika kita senang kita pelihara, terus ketika dia sakit kita buang, jangan. Oke. Ya, apalagi kucing tadi benar 14-15 tahun ya. Aku juga di rumah ada sekarang 8. 8. Indoor Semuanya, semua. 2 dewasa, the rest anak-anak. Dari jalanan aku ambil karena ya tadi dok, ada yang sakit, ada apa dirawat ya ketagihan ya dok. Tapi bener nggak sih dok kalau kita lihat ada orang nih ketika kita mungkin awalnya nyoba satu, lama-lama suka, akhirnya ada addiction gitu. Kalau dokter sendiri pernah ngerasain gitu? Atau pernah ada pasien yang bilang bahwa nagih terus gitu? Jadi kalau saya pribadi ya, saya ketika awal jadi dokter hewan itu nggak baper. Jadi bawaannya ya rawat hewan, oke, ngobatin, suntik semuanya oke. Tapi seiring perjalanan itu saya jadi baper, kayak ada ikatan kita dengan hewan. Kok kayak dia kesakitan dikit aja kita kayak ngerasa gitu. Jadi otomatis dengan demikian ketika saya di jalanan ngelihat kucing sakit, itu saya ngerasain. Nah, at least di mobil saya juga punya beberapa obat-obatan yang instan yang bisa saya berikan, yang pasti ada makanan juga gitu. Jadi kalau ketemu lagi ada yang sakit, bisa penanganan gitu. Ataupun paling kutu apa? Cacing atau apa? Biasanya sih parasit yang gampang. Itu yang dokter bawa biasanya. Iya, karena itu tuh juga kena suhu mobil kan panas ya kalau parkir ya. Itu tuh masih aman. Kalau scabies itu benar. Tapi kalau obat-obatan minum kayaknya harus rutin kan. Biasanya kalau butuh obatan minum saya bawa ke klinik. Jadi saya kasih ke dokter yang jaga atau saya sendiri. Ini kita urus sampai sembuh, kita steril, habis itu kita lepas. Wah, jadi dokter nggak sekedar ya ada komersial, tapi the rest memang kalau aku bisa lihat memang passionnya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya sayang banget sama hewan ya. Jadi sebenarnya kita tuh ada dua sebenarnya. Secara individual kita itu makhluk dokter itu sosial. Tapi di balik itu kita butuh komersil juga. Kita butuh materi buat beli obat, buat beli peralatan diagnosa gitu kan, buat perawat juga, buat bangunan, buat ngerawat hewan, buat kandang. Nah, di sanalah kita butuh yang namanya budgeting atau jasa gitu. Tapi at least kalau diri kita sendiri ya kita jasanya. Kenapa nggak gini deh dok, kalau kita punya rezeki lebih kenapa enggak? Benar. Gitu kan, dan ya mungkin sisi komersialnya ada, tapi sisi sosialnya juga tetap jalan. Benar. Dok, ini menarik bahwa bicara lagi bagaimana hewan jadi pereda stres ya. Ya ada penelitian katanya orang yang punya hewan kecemasannya lebih rendah daripada orang yang nggak punya hewan gitu ya. Percaya atau enggak? Tapi di luar itu dok, kalau dokter ngelihat bahwa ada nggak sih bedanya orang yang punya hewan dan nggak punya hewan in terms of mungkin kestabilan diri atau apa? Kalau dokter ngelihat, saya ngelihat ada dua nih. Kebetulan saya kan lebih fokus ke hewan kecil, kucing dan anjing. Nah, pemilik anjing sama pemilik kucing itu memiliki karakter yang berbeda. Oh wow. Nah, kalau pemilik kucing biasanya itu dia tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Terus dia lebih peka terhadap orang lain. Tapi untuk pergaulan dia kurang. Jadi kayak dia lebih banyak menutup diri. Tapi tidak semua ya, mungkin hanya beberapa aja gitu. Tapi kalau anjing? Anjing dia sosialnya tinggi. Ya, I got both nih, gimana dong? Ya mungkin ya dapat dong positif dua-duanya gitu. Makanya. Jadi kayak yang pemilik anjing tuh sosialisasinya lebih kalau anjing, kalau kucing agak introvert mungkin ya. Benar. Tapi memang kecerdasannya juga. Dua-dua hewan itu pemelihara hewan, yang memelihara hewan saya rasa itu cerdas. Tapi kalau anak yang tumbuh bersama hewan peliharaan, bagus nggak sih dok sebenarnya? Bagus. Kenapa? Ketika dia kecil dia diajarin tanggung jawab. Nah, saya pernah punya pasien lagi nih. Seekor hamster yang kita tahu harganya cuma 30 atau 40 ribuan ya. Terus datang ke klinik dengan kondisi tumor.
Oke. Bayangin hamster Ya. udah ditolak 4 dokter. Karena ya gimana operasi hamster, dan tetangganya pun bilang buang aja tuh hamster, beli yang baru gitu. Tapi si ibu bilang, saya mau ngajarin anak saya tanggung jawab. Ketika dia beli hamster, apapun yang terjadi dia harus bertanggung jawab. Ya. Apapun yang terjadi sama si hamster gitu. Akhirnya operasi di saya pun bingung ngasih harga. Yang pertama, yang pasti susah kan. Ya. Hamster cuma 200 gram, cuma segini loh kita Oke. operasi. Aha. Terus yang kedua, ya harga operasi pasti jauh lebih mahal daripada Betul. harga si hewan. Ah. Tapi sampai sekarang saya ingat itu adalah si ibu mengatakan, saya mengajarkan tanggung jawab ke anak saya. Oke. Jadi apa yang dia perbuat, dia harus bertanggung Wow. jawabkan. Ya, Gitu. make sense sih kalau anak tumbuh dengan hewan peliharaan, mereka bisa belajar tanggung jawab. Plus juga mereka belajar kasih sayang, ya, komitmen. Apalagi ya dok? Ya beda sih sama, ya bukannya kenapa-napa. Sama Kalau lebih peduli juga. ya, Bener. kalau animal lovers tuh gimana ya? Gua nggak bisa bilang gue declare gue like animal lovers apa. Tapi kalau lagi jajan lagi apa, melipir ke pinggir jalan ada kucing misalnya sakit atau harus like, aduh mau diambil di rumah. Akhirnya mungkin sebisa mungkin lah kasih makan. Bener. Ya jadi memang rasa peduli kita, toleransi, sayang gitu, itu tinggi banget. Empatinya Kayak juga. empathy. Yes, exactly, that's what I'm talking about, empathy. Nah dok, kalau banyak juga gini dok, yang orang takut pelihara hewan, khususnya kucing ya. Ya katanya nggak bagus buat ibu hamil, nggak bagus buat perempuan juga. Well, aku pernah baca beberapa literatur, sebenarnya nggak ada kaitan yang gimana-gimana. Cuman mungkin ada yang beberapa yang bulunya memang punya potensi seperti itu, tapi nggak semua kucing. Sebenarnya kalau dari dokter penjelasannya, kucing tuh ya oke nggak sih kalau perempuan buat perempuan atau ibu hamil, atau ada alasan khusus kalau dari dokter? Oke, yang ditakutin ini kan sebenarnya toksoplasma Ya, ya. toksoplasma. Ya. Toksoplasma ini tidak hanya menyerang perempuan. Jadi semuanya bisa. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Nah, kalau secara umum itu bikin buta, bikin gangguan di otak. Itu bisa kalau dia sudah bermutasi dan pindah. Nah, kalau di wanita itu kalau dia masuk ke janin, dia akan buat kayak keguguran ataupun cacat pada janin. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa kucing yang disalahkan? Ya. Sebenarnya toksoplasma ini adalah mikroorganisme. Jadi dia bukan virus, bukan bakteri. Dia hanyalah makhluk kecil yang ada di tempat kotor. Nah, ketika mikroorganisme ini ada di tempat kotor, biasanya dideketin tuh sama tikus, sama kecoa, main di sana, atau kucing itu langsung yang main ke tempat kotor. Sehingganya ada interaksi ketika kucing dengan si apakah melalui tikus yang membawa, apakah kecoa gitu. Nah, ketika kemakan si mikroorganisme, si mikroorganisme tadi berkembang biak di usus. Karena usus kucing itu adalah tempat terbaik untuk berkembang biak mikroorganisme tadi. Keluar melalui pup. Nah, pupnya itulah yang mengandung toksoplasma. Nah, beberapa kasus pupnya ini nempel di bulu dong. Nah, mikroorganisme tadi, toksoplasma tadi nempel di bulu, sehingganya kalau kita pegang, kita nggak cuci tangan, kemakan, kita kena. Ataupun nggak bersih, kita bersihin pupnya, nempel di tangan kita, kita kena. Nah, makanya kalau ibu hamil itu jangan bersihin pup. Tapi ini tanda kutip hanya untuk kucing-kucing yang beresiko. Yang beresiko itu adalah kucing yang diliarkan atau main keluar rumah. Tapi kalau kucingnya indoor, bersih, kebersihannya terjaga, insya Allah aman. Dan ini bisa dideteksi. Jadi bawa ke dokter hewan, tes rapid toksoplasma. Itu bisa ketahuan. Nah, kalau saya pun menyarankan kepada klien yang melihara hewan, seandainya memang intens, jadi sebelum menikah atau sebelum program kehamilan, better test torch namanya. Dan toksoplasma itu kan nggak dari kucing aja ya, bisa dari kita makan lalapan yang kurang bersih cucinya, bisa kita dari sate yang kurang matang, apalagi kita makan steak kan, ya middle ya, medium gitu, jadi nggak mati 100%. Kita nggak bisa blaming on kucing ya, karena ya tadi ini literasi sih dok ya. Karena kalau kita lihat ceritanya dokter tadi ya macam-macam sebenarnya, dan kalau kucingnya kebersihan terjaga, tesnya juga dijalankan, ya nggak perlu takut sebenarnya. Dan kalaupun positif, nggak usah khawatir, bisa diobatin. Okay. Kalaupun udah ke manusia ke deteksi awal, itu bukan kiamat lah, bukan akhir segalanya, itu bisa diobatin, menekan si toksoplasma. Saya punya klien yang dari kecil positif. Jadi dia positif toksoplasma dari dia kecil. Jadi akhirnya dia melihara hewan, ketika dia mau hamil, program dia tes, dan dia terapi. Nah, alhamdulillah sekarang anaknya udah 3 orang. Sehat semuanya. Oke, ya ini nih yang penting nih, bahwa bisa aja melihara kucing buat ya cewek-cewek, perempuan di luar sana atau yang ibu hamil, asal tadi kebersihan dites juga berkala. Dan juga ya tadi bahwa sebenarnya intinya sih bersih sih. Kalau kita punya hewan peliharaan ini juga penting ya dok, kebersihan itu memang kalau nggak mau
capek nggak mau repot susah ya. Benar. Karena first thing first, kalau aku juga pagi ngelihat misalnya kucing kan pasirnya, liternya ya harus dibersihin, terus mereka juga makannya harus bergizi dan nggak hanya dry food kan ya, Benar. harus ada vitamin dan segala macam. Satu dok, mungkin sebelum kita ini udah hampir setengah jam loh dok ya. Dok, ini menarik. Ternyata rata-rata orang Indonesia ini kan peliharanya kucing. Iya. Ya, 72% rumah tangga di Indonesia itu punya peliharaan dan 47% tuh kucing. Benar. Kenapa sih dok orang suka kucing? Pertama, ukurannya. Nah, mayoritas masyarakat kita kan memiliki tempat tinggal yang tidak terlalu besar. Jadi Ya, kucing adalah tempat yang ideal untuk benar. mereka bermain gitu. Yang kedua, mungkin mayoritas dari kita menyukai kucing karena faktor ada kesayangan dari faktor agama juga, Oh iya, gitu benar. Gitu. Jadi itulah beberapa faktor gitu. Dan kalau anjing pun tidak bisa di dalam rumah, full dalam rumah, karena anjing itu butuh bermain. Benar. Apalagi anjing besar. Nah, itu harus keluar rumah. Nah, yang jadi repot adalah ketika lingkungannya tidak mendukung untuk itu. Nah, itu akan repot sekali. Makanya banyak yang pelihara kucing. Ya. Benar. Plus kalau kita lihat juga dok, pandemi kemarin kan banyak orang di rumah ya. Benar. Akhirnya hewan peliharaan laku keras ya. Benar. Mulai dari burung, sugar glider, aku juga beli itu pas corona, burung juga kucing, dan ini kenapa? Tapi kalau dokter ngelihat nih dok, trennya kan dokter punya vet, punya klinik. Edukasi masyarakat ya terkait hewan peliharaan tuh sudah se-advance apa sih dok? Apakah mereka sekarang memang tadi ketika sakit memang mereka tahu harus ke dokter? Kalau dokter compare dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari tahun ke tahun udah better. Oh, udah better ya. Cuma yang perlu ditekankan adalah hewan, mau kucing kampung, kucing ras itu sama. Nah, itu yang masih ada pembatasnya sekarang. Jadi obatin aja, nggak usah bagus-bagus. Kucing saya kucing kampung kok. Gitu. Ya nggak ada sejarahnya kayak gitu kan. Ya semua pengobatan sama, terus juga treatmentnya juga sama, resiko penyakit juga sama. Oke. Jadi semua hewan itu sama. Benar. Yang membedakan cuma mungkin ukuran. Kalau anjing ya, anjing kecil, anjing besar, medium, anjing besar itu beda. Orang sering gini nih, kalau bicara kucing kampung, kucing kucing ras. Juno, kenapa sih ngambilnya kucing-kucing jalanan? Gue bilang ya nggak apa-apa, biarin aja kan, maksudnya nggak terlalu bagus. Benar. Tapi ya teman-teman, kalau lo rawat dengan baik, kasih vitamin, aduh itu makin cakep ya dok. Benar. Bulunya segala macam. Aku punya, tapi satu kabur, udah gede kabur dia. Jadi memang sebenarnya bicara hewan, harusnya kita sebagai pecinta hewan nggak boleh beda-bedain ya dok. Mentang-mentang kucing ras, wow bagus mau diadopsi. Padahal kucing-kucing kampung yang punya kebutuhan khusus, misalnya memang yatim, nggak ada orang tua segala macam, kalau kita rawat itu akan bagus. Benar, itu yang kadang aku kerjakan. Well, dok, thank you. Sama-sama. Obrolannya, aduh, Terima kasih. cepat ya, tapi padat. Padahal punya banyak pertanyaan. Sebenarnya aku punya banyak pertanyaan karena tadi kita bicara hewan, I'm really into animals, dan semuanya suka hewan apapun aku suka. Bahkan kalau sayang teman-temanku, aku pun sayang. Walaupun mereka bukan. Tapi emang sesama manusia harus menyayangi, apalagi sama hewan. Benar. Ya dok ya. Oke dok, thank you. Sama-sama. Ya, tapi sebelum kita tutup, teman-teman yang udah nonton hari ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini movement yang kita obrolin hampir tiap hari, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kaitannya kalau sekarang ya dengan hewan gitu ya, bahwa kita peduli, kita ngelihat literasinya makin tinggi harusnya, dan juga bagaimana ya kalaupun nggak suka hewan ya nggak perlu pakai dan kekerasan. Terus apa campaign-campaign yang stop makan daging anjing, daging kucing itu harus kita galakan, karena menurut gua ya harusnya bangsa yang maju mereka literasi mereka terhadap hewan juga akan makin baik seperti itu ya. Amin. Semoga Indonesia makin seperti itu. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara mendaftarkan secara daring di platform kita, konvensirakyat.com, untuk semua yang berminat mendaftarkan untuk menjadi bacalek di tingkatan baik itu DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi maupun RI. Dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com ya, atau /bit.ly/member Partai Perindo, atau apps-nya udah ada di App Store dan juga di Play Store, tinggal di barcode seperti itu. Dan terima kasih juga untuk yang teman-teman yang udah memberikan quotes. Nanti kita follow up ya, kita umumin di Instagramnya Partai Perindo, siap-siap nanti dapat e-voucher. Dan terima kasih untuk Dokter Angga. Sama-sama. Sukses untuk kliniknya. Sukses juga nanti untuk... kapan-kapan aku main ke Bekasi ya. Siap, Mau lihat itu, walaupun ya it takes time, takes effort untuk ke Bekasi, tapi harus main dong ke kliniknya. Siap.
tiap hari buka. Jangan lupa selalu berbagi dengan hewan di luar ya. Betul, betul sekali. Dok, thank you dok. Sama-sama. Atas waktunya, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunio Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.